Shalom sahabat Lensa kita, jumpa lagi dengan saya Echa di podcast Lensa kita. Nah, bertepatan di hari ini, yaitu tanggal 1 Oktober 2021, kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Nah, hari ini diperingati untuk mengingat para pahlawan sekaligus melanjutkan perjuangan mereka demi tegaknya Pancasila, yaitu dasar negara kita. Nah, saat ini di studio sudah ada bintang tamu kita, salah satu jemaat muda di GKMI Solo. Kita sambut aja, ini dia Pramono. Halo Pram. Halo Cik. Sehat-sehat Pram? Sehat. Pramono ini adalah calon guru BK ya Pram? Oh, amin. 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 Berarti nanti kesehariannya kamu mengurusin anak-anak sekolah, anak-anak Iya. muda ya? Kewajiban sih. Kewajiban jadi konselor anak-anak muda ya? Iya. Mengatasi semua masalah mereka. Siap. Termasuk bagaimana cara mereka dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupannya ya Pram? Bisa sih. Bisa. Nah, sebelum ngajarin itu berarti dirimu sendiri harus mengamalkan Pancasila gak sih, Pram? Iya, karena kan harus kongruen antara bener. sikap. Nah, oleh karena itu setelah ini kita akan sharing bareng bersama dengan Pramono tentang bagaimana sih pengamalan Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, Pram, menurutmu arti Pancasila bagi kehidupan dirimu atau mungkin bagi kehidupan secara umum masyarakat Indonesia itu kayak gimana? Gini Cik. Kalau menurut saya, simpelnya aja, gampangnya aja, ketika kita melihat sebuah pohon itu adalah bangsa sendiri. Bangsa itu, nah, di situ tentunya ada akar ya Cik. Nah, Pancasila itu adalah akar dari sebuah bangsa itu. Sehingga kalau misalnya akar tersebut itu rusak atau tidak sempurna, maka akan tidak sempurna juga pohonnya. Seperti itu sih menurut saya. Berarti sebagai dasar ya, Pram? Iya, dasar. Tuh. Oke. Nah, kalau dasar itu kan berarti adalah sebuah landasan nih, Pram. Iya, kalau landasan. kita nggak mengamalkan yang dasarnya aja, kita tentu nggak bisa sampai ke atasnya, ke batangnya dan lain-lain. Iya, betul. Nah, ketika kita bicara soal ketaatan, mentaati sesuatu, itu kan pasti ada yang namanya pelanggaran. Oh iya. Karena peraturan dibuat untuk dilanggar, orang-orang bilang gitu kan. Iya, ketaatan tidak ada kalau nggak ada pelanggaran. Nah, juga. ya benar. Itu saling korelasi. Nah, Iya. menurutmu bentuk-bentuk ketidaktaatan terhadap Pancasila itu kayak gimana aja, Pram? Terus kalau bisa kamu mungkin ada apa ya? Untuk mencegahnya tuh kayak untuk supaya itu nggak terjadi itu kayak gimana? Simpelnya aja, bentuk-bentuk ketidaktaatan ya gampangnya aja ketika ada seorang pelanggar hukum seperti itu. Nah, hukum ini kan dibuat berdasarkan Pancasila juga. Maka dari itu kalau ada yang melanggar hukum, artinya dia melanggar Pancasila. Nah, kalau kita mencegah ini sebagai pemuda ya, ya, ya kita harus paham juga kalau kita itu hidup bernegara itu harus ada dasarnya, berbangsa bermasyarakat ada dasarnya. Maka dari itu, kalau dasar itu kan baiknya nggak boleh ditinggalkan. Nah, seperti itu. Kalau kita tetap memegang teguh pada dasar, ya kemungkinan kita juga akan tetap bisa mempertahankan Pancasila tersebut. Dan kita juga kehidupan kita sesuai dengan jalurnya. Iya. Kehidupan sebagai warga negara yang baik gitu. Warga negara Indonesia. Sip. Nah, kamu ada nggak, Pram, pengalaman dalam hidupmu, dalam cara-cara kamu gimana sih untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang ada dari sila pertama sampai sila kelima, kayak gimana? Cara untuk mengamalkan, kalau saya mahasiswa ya, mengikuti mata kuliah Pancasila sih. Oh gitu ya? Iya, karena dengan bisa. seperti itu kan kita juga belajar bagaimana Pancasila itu terbentuk, bagaimana Pancasila itu bisa bertahan setelah sekian lamanya. Nah, dari situ kalau kita belajar sejarah juga, maka kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Seperti itu sih. Jadi jas merah juga. Kalau sehari-hari mah kita cukup mentaati peraturan saja. Ya, kalau misal ada seseorang yang memasukkan ideologi lain di kepala kita, mungkin seperti itu juga tidak sepenuhnya kita tolak, tidak sepenuhnya juga kita terima. Karena bisa juga kan yang memberikan itu termasuk bisa memberikan kekurangan dari
yang selama ini kita tahu, dan itu juga bisa jadi pelajaran sih, Cik. Keadilan sosial Iya. bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, Dan cara itu. kita menghargai pendapat orang lain. Iya. Bisa. Persatuan Seperti itu Indonesia sih. contohnya apa, Pram? Persatuan Indonesia, ya kita bersatu sih, tidak boleh. Iya, apalagi kita sesama umat Kristen, kita hendaknya janganlah terpecah-pecah oleh gitu bagian denominasi gitu, seperti itu. Sip. Nah, dalam episode kali ini, Pram, kita juga mau melihat dari Yakobus 2 ayat 17. Bunyinya demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Setuju nggak, Pram? Atau menurutmu kayak gimana? Setuju. Setuju yang mana? Setuju. Saya setuju ayat tersebut. Nah, karena apa? Kebanyakan ini dicerminkan sama anak muda sendiri ya sih. Anak muda itu keinginannya kuat, tekadnya kuat. Mereka memiliki banyak keinginan. Namun terkadang sedikit yang bisa untuk mewujudkan keinginan tersebut. Maka dari itu kan ya sama aja, kalau keinginan tidak ada aksinya, maka tetaplah sebuah keinginan. Seperti itu sih, saya setuju sih. Ya. Terus kalau kita kaitin sama Pancasila nih, Pram. Iya. Itu kan Pancasila tuh kan dibilang kita perlu memperjuangkan Pancasila, kita perlu mempertahankan Pancasila, makanya ada Hari Kesaktian Pancasila. Nah, menurutmu kenapa sih kok Pancasila tuh perlu kita perjuangkan dan pertahankan? Iya, balik lagi ke ideologi pohon tadi. Kalau akarnya rusak, maka pohonnya tumbuh secara tidak sempurna. Entah itu belok ke kiri, entah itu belok ke kanan. Maka dari itu kita demi menjaga pohon tersebut tetap lurus atau bangsa tersebut tetap kuat, kokoh, itu perlu dikuati di akarnya, Kak. Dan tetap bisa bertumbuh juga ya, Pram? Iya, seperti cuman itu. kuat. Nah, kamu WNI itu, Pram? Iya, ada KTP-nya. Dan kamu anak-anak Allah, ada KTP surganya nggak? Aduh, cetak di mana, Kak, cetaknya? Udah itu nanti. Nah, kamu kan sebagai WNI, sebagai anak Allah juga nih. Iya. Ada dua kan peranmu di dalam dunia ini. Adakah pesan atau tips yang bisa kamu sampaikan buat sahabat lensa kita, terutama yang seusiamu, seusiaku, kita masih segenerasi ya, Bro. Iya. Nah, itu supaya bisa mengamalkan Pancasila sekaligus tetap berdampingan dengan sesuai dengan firman Tuhan untuk kehidupannya. Itu kayak gimana menurutmu? Oke, simpelnya aja ya. Kita seringkali dipecah belah oleh berita-berita yang menyudutkan pihak tertentu. Nah, sebagai anak Allah serta WNI yang baik, kita haruslah dulu bersikap netral agar kita tidak gampang untuk menghakimi suatu hal. Misalnya kalau kita netral aja, misalnya kalau kita melihat segala sesuatu, kalau bisa jangan berpihak dulu pada satu pihak, karena ya intinya kita pikir netral aja, pasti ada suatu kelebihan dan suatu kekurangan pada pihak tersebut. Seperti itu, Cica. Jadi dilihat dari berbagai macam sudut pandang juga ya? Iya, istilahnya kalau anak muda kerennya open minded. Open minded, nggak close minded ya? Iya, tapi jangan terlalu open minded. Kan kita anak Allah. Oh iya, harus ada yang tetap dijaga ya? Iya, tetap seperti itu. ada yang close. Oke. Nah, berarti intinya tetap berpegang teguh pada Pancasila, nilai-nilainya ya, Pram, karena tadi adalah sebagai dasar, sebagai akar pohon atau bangsa gitu ya, supaya jangan tumbuhnya miring atau mati tidak atau sempurna. malah tumbuh nggak sempurna, bahkan tidak bertumbuh dan berbuah gitu kan. Iya. Dan juga terlepas dari generasi muda maupun anak-anak maupun yang sudah dewasa, kita tuh semua harus mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara kita, apalagi kita lahir di Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Salah satu caranya untuk
mempertahankan, memperjuangkan bangsa itu dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Iya. Karena di Alkitab juga udah ada tertulis di ayat yang tadi, Yakobus 2 ayat 17, bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Terima kasih Pram Sama-sama untuk Cisa. sharingnya. Sama-sama. Kita semakin dikuatkan dengan nilai-nilai Pancasilanya. Iya, salam Apalagi kita Pancasila. pakai merah-merah. Iya. Jas merah ya? Iya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke. Terima kasih juga untuk sahabat lensa kita yang sudah setia menonton maupun mendengarkan dari awal sampai akhir. Tetap ikuti terus podcast lensa kita yang akan tayang setiap minggunya di YouTube GKMI Solo dan juga Spotify lensa kita. Jangan lupa protokol kesehatannya selalu diterapkan, jagai, lindungi diri sendiri, keluarga, orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun gitu. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Berkati.